Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa. Sebelum kami melanjutkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Fitri Aulia. Saya Gideon Nuraini. Saya Panhan Indratama. Saya Diniati Anjeli. Saya Nabasarwa Salsabila. Saya Ratna Sari. Saya Selvia Adila. Saya Yayan Kurniawan. Pada proses perencanaan pengadaan pada kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Definisi dan ruang lingkup perencanaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih pengadaan barang dan jasa itu apa? Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan memperoleh barang atau jasa yang dibiayai langsung oleh APBN atau APBD dan dilakukan oleh kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah. Nah, perencanaan pengadaan memiliki 5 tahap. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah proses yang kompleks dan harus mempertimbangkan beberapa aspek untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, proses ini melibatkan analisis untuk menentukan barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi. Kegiatan ini mencakup survei dan riset pasar untuk memahami kebutuhan yang mendesak. Contohnya yaitu, sebuah kementerian melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit. Hasilnya menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk alat pemantauan detak jantung. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Yang pertama yaitu prinsip efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip efektif dan efisien menekankan pentingnya mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pengadaan, ini berarti bahwa barang atau jasa yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling hemat biaya dan waktu. Dan yang kedua yaitu aspek pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari barang dan jasa yang diperoleh. Ini berarti bahwa dalam identifikasi kebutuhan harus diperhatikan bagaimana pengadaan tersebut dapat mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu penilaian prioritas kebutuhan. Tidak semua kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian prioritas kebutuhan agar pengadaan dapat dilakukan pada barang atau jasa yang paling mendesak dan penting. Selanjutnya yaitu barang atau jasa pada katalog elektronik. Katalog elektronik adalah daftar barang dan jasa yang telah disetujui dan tersedia untuk pengadaan. Dalam identifikasi kebutuhan, penting untuk merujuk pada katalog ini untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diinginkan tersedia dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Konsolidasi pengadaan berarti menggabungkan beberapa kebutuhan pengadaan menjadi satu proses untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan barang atau jasa yang serupa. Selanjutnya yaitu barang dan jasa yang tersedia, dimiliki, atau dikuasai. Penting untuk mempertimbangkan barang dan jasa yang sudah ada dalam inventaris organisasi sebelum melakukan pengadaan baru. Ini membantu mencegah pemborosan dan memastikan bahwa barang yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang kedua adalah penetapan barang dan jasa. Penetapan barang dan jasa adalah proses mendefinisikan dan merincikan barang atau jasa yang akan diadakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Nah, proses ini dituangkan dalam dokumen pengadaan yang mengacu pada klasifikasi barang atau jasa yang berlaku. Nah, penetapan barang dan jasa memiliki 4 proses. Yang pertama yaitu dokumentasi kebutuhan. Hasil identifikasi kebutuhan harus dituangkan dalam dokumen resmi yang menjelaskan spesifikasi barang atau jasa yang akan diperoleh. Ini termasuk rincian teknis, jumlah, dan kualitas yang diharapkan. Yang kedua adalah klasifikasi baku. Penetapan barang dan jasa harus mengacu pada klasifikasi baku komoditas Indonesia. Ini mencakup pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Klasifikasi ini membantu dalam pengelompokan dan pengorganisasian barang dan jasa yang akan diadakan. Yang ketiga adalah metode pengadaan.
Setelah barang dan jasa ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan cara pelaksanaan pengadaan. Ini bisa dilakukan melalui swakelola atau pemilihan penyedia. Pemilihan metode ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan spesifik dari barang atau jasa yang akan diperoleh. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana umum pengadaan. Hasil dari penetapan barang dan jasa akan dimasukkan dalam RUP yang berisi informasi tentang semua rencana pengadaan untuk tahun anggaran yang akan datang. RUP ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, cara pengadaan. Cara pengadaan dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Untuk pemilihan cara pengadaan dapat berdasarkan sumber penyedia barang atau jasa. Yuk kita lebih bahas sama-sama. Penetapan jenis pengadaan barang atau jasa berupa yang pertama, jasa barang, yang kedua, jasa konstruksi, yang ketiga, jasa konsultasi, dan yang keempat, jasa lainnya. Selanjutnya yang keempat, jadwal pengadaan. Nah, dalam menyusun jadwal pengadaan ini harus ditentukan terlebih dahulu waktu pemanfaatan barang atau jasa. Karena hal ini dijadikan dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan. Yuk mari kita lanjut lebih bahas. Waktu pemanfaatan barang atau jasa akan dijadikan dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti jadwal persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal serah terima. Selanjutnya yang kelima, anggaran pengadaan barang atau jasa. Nah, anggaran pengadaan barang atau jasa ini merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah untuk memperoleh kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Anggaran pengadaan barang atau jasa terdiri atas yang pertama, biaya barang atau jasa yang dibutuhkan, yang terdiri dari harga barang, biaya pengiriman, biaya suku cadang dan purna jual, biaya personil, biaya non-personil, biaya material atau bahan, biaya peralatan, biaya pemasangan. Yang kedua, ada biaya pendukung yang terdiri dari biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Perencanaan pengadaan melalui swakelola. Nah, selanjutnya ada perencanaan pengadaan melalui swakelola. Nah, di sini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada penetapan tipe swakelola. Yang kedua, ada penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, yaitu kerangka acuan kerja. Nah, yang ketiga, ada perencanaan penyusunan anggaran atau rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, tipe swakelola itu mempunyai 4 tipe. Yang pertama, ada tipe 1 yang direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi oleh kementerian atau lembaga ataupun perangkat daerah pelaksana penanggung jawab anggaran. Nah, selanjutnya ada tipe 2, yaitu direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga ataupun perangkat daerah penanggung jawab anggaran, serta diawasi oleh pelaksana swakelola. Selanjutnya ada tipe 3 yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian ataupun lembaga ataupun perangkat daerah penanggung jawab anggaran, tetapi dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya ada tipe yang keempat, yaitu direncanakan oleh kementerian atau lembaga ataupun perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan kelompok masyarakat dan diawasi serta dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana. Nah, untuk selanjutnya ada penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, yaitu kerangka acuan kerja. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Penyusunan teknis atau kerangka acuan kerja dalam perencanaan merujuk pada proses di mana suatu organisasi ataupun lembaga menyusun dokumen yang menjelaskan rincian teknis dan operasional dari proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, penjelasannya ada sebagai berikut. Nah, penyusunan rencana biaya ini
ialah proses untuk merinci dan mengestimasikan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga itu sendiri. Perencanaan pengadaan melalui penyedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Proses yang merumuskan rincian dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang akan diadakan. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, kerangka acuan kerja, di sini terdapat 3 pokok pembahasan yang harus teman-teman ketahui. Untuk yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas produk yang baik, serta dapat membantu UMKM di negara Indonesia. Untuk yang kedua, menggunakan produk bersertifikat SNI. Dengan menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia, bertujuan untuk berkontribusi pada keselamatan dan kualitas produk secara keseluruhan. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, memaksimalkan penggunaan produk industri hijau, menggunakan bahan baku secara efisien, memanfaatkan energi terbarukan, serta penggunaan teknologi yang minim limbah. Untuk yang selanjutnya, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Di sini terdapat 5 komponen pembahasan yang harus teman-teman ketahui. Untuk yang pertama, komponen barang dan jasa. Barang berbentuk fisik seperti ATK, komputer, meja, kursi, dan lain-lain. Karakteristik barang biasanya memiliki masa pakai yang dapat dipertahankan lama atau bertahun-tahun. Kemudian untuk yang kedua, suku cadang. Komponen atau bagian pengganti yang diperlukan untuk memperbaiki atau merawat barang-barang yang sudah ada. Contohnya, suku cadang peralatan kantor seperti printer. Printer membutuhkan tinta printer isi ulang dan juga cartridge printer. Barang-barang ini diperlukan untuk memastikan bahwa peralatan dan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bagian ketiga, bagian sistem yang sudah ada, seperti software, hardware, atau aplikasi-aplikasi pengelolaan barang dan jasa yang sudah dimiliki. Kemudian, untuk yang selanjutnya, atau yang keempat, e-katalog. E-katalog menyediakan informasi tentang berbagai produk dan layanan yang tersedia, termasuk spesifikasi harga, dan penyedia. Dengan e-katalog ini dapat memudahkan akses dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk yang terakhir, tender cepat. Sering digunakan untuk pengadaan yang tidak memerlukan proses yang panjang dan rumit seperti pada tender reguler, biasanya untuk kebutuhan mendesak atau dalam skala kecil hingga menengah. Kemudian untuk poin yang kedua, penyusunan perkiraan biaya atau RAB dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam proses ini, perencanaan yang bertujuan untuk mengestimasi total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan pengadaan. Selanjutnya, penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau RAB memiliki 7 penyusunan. Yang pertama, membuat spesifikasi teknis atau KAK. Yang kedua, membuat spesifikasi bahan dan peralatan. Yang ketiga, membuat daftar rincian pekerjaan atau aktivitas-aktivitas. Yang keempat, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan. Yang kelima, mendapatkan harga barang atau biaya upah. Yang keenam, menghitung harga satuan dan volume. Kemudian, untuk yang terakhir atau yang ketujuh, menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan. Dari semua poin dalam penyusunan perkiraan biaya, perencanaan anggaran biaya atau RAB, semuanya sangat penting untuk memastikan perencanaan yang efisien, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengendalian biaya, membuat keputusan yang lebih baik, dan menyusun kontrak yang adil. Yang ketiga yaitu pemaketan pengadaan barang dan jasa. Maksudnya adalah ke dalam suatu paket kontrak yang dapat dilelang atau ditandai secara bersamaan. Selanjutnya, pemaketan pengadaan barang dan jasa memiliki 5 pokok pembahasan. Dalam pemaketan pengadaan berorientasi pada yang pertama, keluaran atau hasil, bahwa pembangkitan pengadaan ini dirancang untuk fokus pada hasil akhir atau keluaran yang diinginkan. Yang kedua, ketersediaan barang atau jasa. Contoh, membeli barang di toko luar negeri jika barang yang diinginkan tidak ada di dalam negeri. Kita harus memastikan bahwa produk yang kita inginkan sudah tersedia atau sudah ready di tokonya. Dan kita juga harus memperhatikan jumlah produk yang kita inginkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membagi proyek pengadaan menjadi beberapa paket yang lebih kecil sehingga pelaku usaha dengan berbagai ukuran dan kapasitas bisa berpartisipasi. Kemudian yang keempat,
Ketersediaan anggaran belanja. Anggaran yang tersedia harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, volume barang atau jasa. Volume bisa berubah jumlah unit barang yang diperlukan, contohnya bisa berupa produk seperti komputer, kendaraan, atau material bangunan. Selanjutnya, pemaketan pengadaan. Di dalam pemaketan pengadaan, memiliki larangan pemaketan pengadaan. Yang pertama, menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Untuk contoh yang pertama, pemerintah menggabungkan proyek pembangunan jalan di beberapa desa berbeda yang berjarak cukup jauh satu sama lain menjadi satu paket pengadaan. Padahal, secara efisiensi dan sifat pekerjaan, pembangunan jalan tersebut lebih efektif jika dilakukan terpisah di masing-masing desa. Yang kedua, menyatukan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. Contohnya adalah pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit dan pengadaan obat-obatan digabungkan dalam satu paket. Padahal, pengadaan peralatan medis dan obat-obatan seharusnya dipisahkan karena berbeda sifat dan jenis pekerjaannya. Yang ketiga, menyatukan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Contohnya, pemerintah menggabungkan proyek pengadaan alat tulis kantor untuk beberapa instansi yang sebenarnya nilainya kecil dan bisa dilakukan oleh usaha kecil. Dengan penggabungan ini, nilai proyek menjadi besar sehingga hanya perusahaan besar yang mampu mengerjakannya. Kemudian yang keempat, memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Contohnya, sebuah proyek pembangunan gedung pemerintah yang seharusnya dilakukan melalui tender karena nilainya besar dipecah menjadi beberapa paket kecil agar dapat dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa proses tender. Nah, dari larangan-larangan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara transparan, efisien, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha, termasuk usaha kecil. Baiklah, untuk poin yang keempat, konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan barang atau jasa adalah strategi pengadaan barang atau jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang atau jasa sejenis menjadi suatu atau beberapa paket yang dilaksanakan secara bersamaan. Konsolidasi dilakukan pada tahap. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang harus dibeli dalam periode tertentu. Tujuan dari perencanaan pengadaan adalah untuk memastikan bahwa semua kebutuhan organisasi tercatat dengan baik dan direncanakan secara efektif. Yang kedua, persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Tahap ini melibatkan persiapan dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang atau jasa. Konsolidasi pengadaan pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen dan spesifikasi pengadaan mencakup kebutuhan dari semua unit yang terlibat. Kemudian yang ketiga, persiapan pemilihan penyedia. Pada tahap ini, organisasi menyiapkan proses pemilihan penyedia barang atau jasa yang akan dilaksanakan melalui lelang atau metode pengadaan lainnya. Tujuan dari konsolidasi pada tahap ini adalah untuk mengundang penyedia yang memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan yang telah dikonsolidasikan. Konsolidasi pengadaan tentu saja memiliki manfaat. Apa saja sih manfaat konsolidasi? Yang pertama, penurunan biaya pengadaan. Dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan, biaya pengadaan dapat ditekan karena volume pembelian yang lebih besar dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif atau diskon. Yang kedua, efisiensi proses pengadaan. Konsolidasi pengadaan dapat mengurangi aktivitas administratif dan memaksimalkan penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga personil dalam proses pengadaan. Yang ketiga, mengurangi biaya transaksi. Dengan mengurangi jumlah transaksi yang perlu dilakukan, biaya transaksi juga dapat ditekan sehingga memperbaiki efisiensi belanja pemerintah. Dengan demikian, konsolidasi pengadaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, serta memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang RUP, Rencana Umum Pengadaan. Nah,
rencana umum pengadaan terdapat 2 poin. Yang pertama, rencana umum adalah daftar rencana pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Yang kedua, rencana umum pengadaan ditetapkan dan diumumkan oleh pengguna anggaran masing-masing kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. RUP, yaitu Rencana Umum Pengadaan, merupakan bagian penting dari proses pengadaan yang bertujuan untuk memberikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Rencana Umum Pengadaan bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui kegiatan pengadaan yang akan dilakukan sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Dokumentasi ini juga penting untuk pengawasan dalam rangka mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Pengumuman RUP, Rencana Umum Pengadaan, biasanya dilakukan melalui media resmi seperti website instansi terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan ini penting untuk merencanakan pengadaan secara terstruktur, mencegah terjadinya tumpang tindih, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Keterlibatan publik dalam proses ini juga diharapkan untuk menciptakan daya saing yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran pemerintah. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun RUP. Baik, yang pertama, analisis kebutuhan. Tentukan secara spesifik barang atau jasa yang dibutuhkan, misalnya jumlahnya, kualitasnya, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, maksudnya itu, tentukan jumlah pasti barang atau jasa yang diperlukan. Kualitas, tetapkan standar kualitas yang diharapkan. Ini bisa berupa sertifikasi, garansi, atau referensi dari pengguna lain. Jika memungkinkan, lakukan uji coba produk atau sampel sebelum memutuskan untuk membeli. Waktu pengiriman. Jika pengadaan bersifat jangka panjang, tentukan jangka waktu kontraknya. Yang kedua, hitung kebutuhan anggarannya. Estimasi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan anggarannya, termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Nah, maksud dari penjelasan yang tadi, buat rincian anggaran yang terperinci, mencakup semua biaya yang mungkin timbul selama proses pengadaannya, seperti biaya pembuatan dokumen pengadaan, biaya evaluasi penawaran, biaya pemeriksaan barang, dan biaya lainnya. Alokasikan anggaran secara proporsional ke setiap item pengadaannya. Pastikan alokasi anggarannya sudah memperhitungkan kemungkinan adanya perubahan harga atau kendala lainnya. Dan tentukan sumber pendanaan yang akan digunakan, apakah dari APBN atau APBD, atau dari sumber pendanaan lainnya. Baik, yang ketiga, penetapan metode pengadaannya. Pilih metode yang paling sesuai dengan jenis barang atau jasa dan nilai pengadaannya, misalnya tender, seleksi, dan penunjukan langsung. Nah, pilih metode pengadaan yang sesuai dengan nilai perkiraan paket pengadaannya. Pertimbangkan spesifikasi barang atau jasa yang akan dibeli dalam memilih metode pengadaan. Selanjutnya, evaluasi risiko yang mungkin timbul pada setiap metode pengadaan dan pilih metode yang paling sesuai dengan kondisi pengadaan barang atau jasa terkait. Baik, yang keempat, penyusunan dokumen pengadaan. Buat dokumen menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi teknis, syarat kualifikasi penyedia, dan metode evaluasi penawaran. Nah, maksudnya itu, jika menggunakan metode lelang, siapkan dokumen lelang yang lengkap dan jelas, termasuk syarat-syarat peserta, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan lelangnya. Jika penggunaan metode penunjukan langsung, siapkan dokumen penunjukan langsung yang berisi alasan pemilihan penyediaan barang atau jasa. Yang kelima, pengumuman pengadaan. Umumkan RUP melalui media yang sesuai, seperti LSPE atau papan pengumuman. Nah,
Untuk yang pengumuman pengadaan, ini merupakan salah satu tahap paling krusial dalam proses pengadaan barang atau jasa yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Tahap ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik, khususnya para pelaku usaha mengenai rencana pengadaan yang akan dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga. Tujuan utama pengumuman pengadaan yaitu menjamin proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan transparan, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaannya, mendapatkan harga terbaik dan kualitas barang atau jasa yang optimal, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasanya. Baik, yang keenam, evaluasi penawaran. Bentuk panitia evaluasi yang independen dan kompeten. Nah, ini merupakan komposisi dari anggota panitia evaluasi penawaran. Yang pertama yaitu ketua panitia, biasanya merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan di instansi terkait. Yang kedua yaitu anggota panitia, terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kompetisi di bidang tersebut. Tugas dan tanggung jawab panitia yaitu yang pertama, menetapkan kriteria evaluasi, menentukan bobot dan kriteria penilaian untuk setiap penawarannya. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi, menilai secara objektif setiap penawaran yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, penunjuk penyedia. Tentukan pemenang, pilih penyedia yang memenuhi syarat dan memberikan penawaran yang terbaik. Nah, penunjukan penyedia adalah tahap akhir dari suatu proses pengadaan barang atau jasa yang telah melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengumuman, evaluasi penawaran, hingga pada akhirnya menentukan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP, penunjukan penyedia merupakan keputusan strategis yang akan berdampak langsung pada keberhasilan dari proyek tersebut. Baik, ini langkah yang terakhir. Pengingkatan kontrak. Susun kontrak antara penyedia dan pejabat buat komitmen. Nah, pelaksanaan kontrak merupakan tahap final dari suatu proses pengadaan barang atau jasa yang telah melalui berbagai tahapan juga. Tahap ini sangat krusial langsung berkaitan dengan tercapainya tujuan pengadaan, yaitu memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi atau kualitas dan waktu yang telah ditentukan. Dengan perencanaan matang dan pelaksanaan baik, pelaksanaan kontrak akan menjadi kunci keberhasilan suatu proyek pengadaan barang atau jasa. Halo teman-teman, nah di sini saya akan membahas tentang Rencana Umum Pengadaan, yaitu RUP Swaklola. Di sini RUP Swaklola ada 10. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, di sini RUP Swaklola muat paling sedikit. Yang pertama, nama dan alamat pengguna anggaran dan kuasa anggaran. Yang kedua, nama paket swaklola yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, tipe swaklola. Yang keempat, nama penyelenggaraan swaklola. Yang kelima, uraian pekerjaan. Dan yang keenam, ada volume pekerjaan. Yang ketujuh, ada lokasi pekerjaan. Yang kedelapan, ada sumber dana. Yang kesembilan, ada besarnya total perkiraan biaya swaklola. Dan yang terakhir, pekerjaan jadwal pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama, nama dan alamat pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran untuk menentukan dan mengidentifikasi kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komite yang bertanggung jawab atas kegiatan swaklola. Yang kedua, nama paket swaklola yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi cara spesifik jenis pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, tipe swaklola. Hal ini mengidentifikasi cara pelaksana pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau kelompok masyarakat secara mandiri. Yang keempat, nama penyelenggara swaklola, yaitu kelompok yang bertanggung jawab dalam kegiatan swaklola yang memastikan bahwa prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa.
Yang kelima, uraian pekerjaan. Ini mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta sasaran atau sumber pendanaan dan rincian pekerjaan yang termasuk keperluan bahan, jasa, peralatan, dan tenaga ahli. Dan yang keenam, volume pekerjaan. Mencakup jumlah bahan, jasa, peralatan dan tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, lokasi pekerjaan yang memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Lokasi ini juga membantu dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan swakelola. Yang kedelapan, sumber dana. Ini mencakup pendanaan yang digunakan. Berbagai macam sumber seperti anggaran belanja, dana dari pemerintah, atau dana dari sumber yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang kesembilan, yaitu perkiraan biaya, menentukan estimasi biaya yang diperlukan. Nah, perkiraan biaya ini mencakup semua komponen biaya seperti upah dan biaya maternal. Dan yang terakhir, perkiraan jadwal yang menentukan estimasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola yang mencakup penjadwalan rencana, serta menentukan waktu pengadaan barang dan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan RUP penyedia. RUP penyedia terdapat beberapa bagian. Nah, kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, nama dan alamat pejabat komitmen, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang mana informasi ini mencakup nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas pengadaan. Yang kedua, nama paket penyedia. Nama ini harus mencerminkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, misalnya pengadaan alat kesehatan atau pembangunan jalan raya. Yang ketiga, kebutuhan penggunaan produk dalam negeri. RUP harus mencantumkan apakah ada keharusan untuk menggunakan produk dalam negeri dan seberapa besar persentase penggunaan produk lokal yang diharapkan, yang mana bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri dan meningkatkan perekonomian lokal. Yang keempat, peruntukan paket untuk usaha kecil atau non-kecil. RUP harus menjelaskan apakah paket ini ditujukan untuk usaha kecil, usaha menengah, atau dapat diikuti oleh semua jenis usaha. Yang kelima, uraian pekerjaan. Uraian ini mencakup tujuan, ruang lingkup, dan jenis pekerjaan yang diharapkan. Misalnya, jika proyeknya adalah pembangunan gedung, uraiannya harus mencakup spesifikasi bangunan, jumlah lantai, dan fungsi gedung. Yang keenam, volume pekerjaan. Informasi ini mencakup satuan ukuran, misalnya meter persegi, ton, atau unit, dan total volume yang diperlukan. Ini membantukan penyedia dalam perkiraan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketujuh, lokasi pekerjaan. RUP juga harus mencantumkan alamat lengkap dan koordinat lokasi proyek. Informasi ini penting untuk logistik dan perencanaan sumber daya. Yang kedelapan, sumber dana. RUP juga harus mencantumkan jenis sumber dana, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Yang kesembilan, besarnya total perkiraan biaya. RUP juga harus mencantumkan total biaya yang diperkirakan, yang mencakup semua komponen biaya seperti material, tenaga kerja, dan overhead. Yang ke-10, spesifikasi teknis atau kerangka ajuan kerja. Spesifikasi harus mencakup semua aspek teknis dari barang atau jasa yang akan disediakan, termasuk kualitas, ukuran, dan standar yang harus dipenuhi. Yang ke-11, metode pemilihan. RUP juga harus mencantumkan metode pemilihan yang akan digunakan, seperti tender terbuka, tender terbatas, atau pengadaan langsung. Yang ke-12, perkiraan jadwal pengadaan. RUP juga harus mencantumkan timeline yang mencakup tanggal pengumuman, pendaftaran, penawaran, evaluasi, dan penetapan pemenang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.